Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalaseta, NPM 23210124. Di sini saya akan presentasikan hasil review jurnal saya, yaitu tentang subjek pajak. Di sini hasil review saya yang pertama itu dari struktur dan kelengkapan informasi. Itu ada pembahasan tentang subjek pajak. Dalam jurnal ini cukup lengkap karena mencakup berbagai kategori subjek pajak seperti individu, badan usaha, dan bentuk usaha tetap atau bisa dibilang BUT. Dan di sini dijelaskan juga perbedaan antara wajib pajak dan dalam negeri dan luar negeri, serta aturan mengenai pengecualian subjek pajak. Yang kedua, di sini itu ada kejelasan dan keterbacaan. Itu ada penjelasan bersifat deskriptif dan cukup mudah dipahami, terutama bagi pembaca yang belum memiliki latar belakang perpajakan. Namun di sini juga ada struktur paragraf yang terlalu panjang di beberapa bagian, sehingga dapat lebih efektif jika diringkas atau disajikan dalam bentuk tabel. Yang ketiga itu ada kekurangan dalam analisis. Kekurangan dalam analisis itu tidak ada pembahasan dalam mengenai dampak dan klasifikasi subjek pajak terhadap penerimaan pajak negaranya. Kurang membahas tantangan yang dipahami pemerintah dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan subjek pajak, terutama bagi pajak luar negeri. Dan di sini yang keempat itu kurangnya data dan contoh. Tidak ada data statistik yang mendukung pembahasan, misalnya jumlah wajib pajak individu dan badan usaha di Indonesia. Dan juga tidak diberikan contoh nyata atau studi kasus yang dapat memperjelas bagaimana perbedaan subjek pajak diterapkan dalam sistem perpajakan Indonesia. Oke, di sini kesimpulan dan saran perbaikan. Itu ada kelebihannya itu informasi dasar tentang subjek pajak dijelaskan dengan cukup jelas dan sistematis. Yang kekurangannya itu kurang analisis mendalam, tidak ada data statistik, dan kurang contoh nyata. Saran perbaikan, tambahkan analisis tentang dampak klasifikasi subjek pajak terhadap penerimaan pajak negara. Yang kedua, gunakan data statistik dan Direktorat Jenderal Pajak atau sumber resmi lainnya. Dan yang terakhir, berikan studi kasus atau contoh nyata terkait implementasi aturan subjek pajak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.